Selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitriana, NIM F10511810151. Saya dari kelas 7A2. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal UTS. Nah, jadi materi ini merupakan mata kuliah Fisika Dasar 1. Nah, di video kali ini saya membahas soal nomor 1 dan soal nomor 5. Nah, langsung saja kita masuk ke di soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, sebuah mobil bergerak 3 km 30 derajat ke utara dari timur, kemudian bergerak 5 km 30 derajat ke barat dari utara, setelah itu bergerak 4 km ke selatan. Tentukan perpindahan mobil tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita menuliskan apa-apa yang diketahui dari soal. Nah, yang pertama diketahui mobil bergerak 3 km 30 derajat ke utara dari timur. Kemudian yang kedua, bergerak ke barat dari utara 5 km 30 derajat. Kemudian yang ketiga, bergerak ke selatan 4 km. Nah, apa yang ditanyakan dari soal? Soal ini menanyakan berapa perpindahan mobil tersebut. Nah, langsung saja kita masuk ke jawaban. Nah, dari gambaran ini tadi, soal cerita ini tadi kita gambarkan dalam sebuah diagram itu. Kita buat. Yang pertama itu ada vektor A. Vektor A ini menggambarkan bahwa mobil bergerak dari utara, dari timur ke utara itu jaraknya 3 km 30 derajat. Kemudian vektor B ini menggambarkan bahwa mobil sudah bergerak 5 km 30 derajat ke barat dari utara. Nah, untuk vektor C ini menggambarkan bahwa mobil bergerak 4 km ke selatan. Nah, yang kita akan cari ini merupakan besar atau panjang dari S-nya, atau perpindahan mobil, yaitu vektor S-nya. Nah, langsung saja kita masuk. Yang pertama kita mencari komponen X dulu. Untuk mencari komponen X itu ada AX. AX-nya di sini AX berarti 3 cos 30 derajat. Nah, cos 30 derajat itu setengah akar 3. Kemudian dikalikan dengan 3 hasilnya 2,59 km. Kemudian untuk komponen BX-nya, BX di sini itu merupakan negatif. Kenapa negatif? Karena X itu berada di kuadran 2-nya. Kuadran 2 berarti negatif 5 sin 30 derajat. Nah, sin 30 derajat itu setengah. Jadi dikali negatif 5 hasilnya negatif 2,5 km. Kemudian untuk komponen CX-nya itu sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke komponen Y. Untuk mencari komponen Y yang pertama itu ada AY. AY itu di sini. AY berarti 3 dikali sin 30 derajat. Itu sin 30 derajat hasilnya setengah, berarti 3 dikali sin 30. 3 dikali setengah hasilnya 1,5 km. Kemudian untuk vektor B-nya, vektor B di sini itu 5 cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu setengah akar 3. Jadi 5 dikali setengah akar 3 hasilnya 4,33 km. Nah, untuk C-nya itu negatif 4 km. Nah, kemudian kita mencari besar sigma X-nya. Untuk mencari sigma X, kita perlu penjumlahan dari AX ditambah BX dan ditambah CX. Kita masukkan AX tadi 2,59 km, BX-nya tadi negatif 2 km, kemudian CX-nya itu 0. Jadi untuk sigma X-nya hasilnya 0,09 km. Untuk sigma Y-nya itu sama. Yang pertama kita jumlahkan AY ditambah BY ditambah CY. Untuk AY-nya 1,5 km ditambah BY 4,33 km. Kemudian CY-nya negatif 4 km. Jadi hasilnya untuk sigma X itu 1,83 km. Nah, sekarang kita mencari S-nya atau perpindahan dari mobil tadi.
untuk mencari perpindahan, kita menggunakan rumus akar dari sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat. Nah, kita masukkan sigma Y tadi, sigma X tadi 0,09 kuadrat ditambah sigma Y 1,83 kuadrat. Nah, hasilnya akar dari 0,0081 ditambah 3,3489, hasilnya akar 3,357. Kemudian untuk S-nya, untuk panjangnya atau perpindahannya itu 1,83 km. Nah, sekarang kita mencari arahnya. Untuk mencari arah, kita menggunakan ARC tan. Nah, pertama untuk mencari tan dari theta itu menggunakan sigma Y dibagi sigma X. Sigma Y-nya tadi 1,83 km dibagi 0,09 km, hasilnya 20,3. Nah, untuk mencari besar sudutnya, kita menggunakan ARC tan. ARC tan dari 20,3 yaitu 87 derajat. Nah, jadi perpindahan mobil sejauh 1,83 km 87 derajat dari utara ke barat. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu nomor 5. Nah, di soal nomor 5 ada sebuah balok bermasa 0,5 kg menuruni bidang miring dengan tinggi 1,8 meter yang licin. Balok tersebut bergerak pada lantai mendatar yang kasar dengan koefisien gesek kinetis 0,3 dan berhenti sejauh X jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon, tentukan panjang X tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu menganalisis dulu apa sih yang diketahui dari soal ini. Nah, kita penyelesaiannya, yang pertama diketahui itu massa baloknya 0,5 kg, kemudian ada ketinggiannya itu 1,8 meter, kemudian mu-nya itu 0,3, dan gaya gravitasi buminya itu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan dari soal ini, panjang X-nya atau perpindahannya, perpindahan balok ini tadi. Nah, untuk menjawabnya, yang pertama kita gambarkan dulu, gambarkan soal cerita ini. Jadi, pertama ada balok, balok pertama ada di titik A. Ketika dia di titik A, dia mempunyai ketinggian sebesar 1,8 meter. Kemudian pada titik A ini dia kan masih diam nih, berarti PA-nya sama dengan 0. Nah, ketika dia bergerak menuruni bidang miring, ketinggiannya menjadi 0. Karena apa? Karena dia sudah berada di lantai. Jadi, ketika di titik B ini, ketinggiannya sudah 0. Nah, tapi kita belum tahu berapa sih kecepatan di PB-nya. Nah, untuk di titik C, PC-nya itu 0. Karena apa? Karena dia sudah berhenti. Nah, yang akan kita cari yaitu besar X-nya. Untuk mencari besar X, yang pertama kita lakukan adalah menentukan besar kecepatan PB. Untuk mencari kecepatan PB, kita perlu menggunakan yang namanya kekekalan energi atau menggunakan energi mekanis. Nah, untuk mencari persamaan yang kita gunakan yaitu energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. Nah, untuk energi mekanik itu rumusnya EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB. Nah, kita masukkan rumus energi potensial itu MGHA. MGHA karena ketinggiannya di H, A, kemudian EKA-nya setengah MPA kuadrat. Kemudian EPB MGHB ditambah setengah MPB kuadrat. Nah, karena M-nya itu konstan, jadi kita boleh mengabaikan masanya. Jadi masanya kita abaikan. Jadi persamaannya GHA ditambah setengah PA kuadrat sama dengan GHB ditambah setengah PB kuadrat. Nah, kita masukkan
untuk percepatan gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat dikalikan HA tadi ketinggiannya 1,8 meter ditambah setengah. Untuk PA-nya karena dia tadi masih diam, maka PA-nya itu 0. Kemudian G-nya kita masukkan lagi 10 meter per sekon kuadrat dikali HA, HB-nya tadi 0 karena dia di titik B, dia tidak memiliki ketinggian. Nah, kita tambah dengan setengah PB kuadrat. Nah, hasilnya 18 meter kuadrat per sekon kuadrat sama dengan setengah PB kuadrat. Nah, jadi kita dapatkan hasilnya 2 dikali 18 itu 36 meter persegi per sekon kuadrat sama dengan PB kuadrat. Untuk mencari nilai PB-nya itu kita akarkan 36 meter persegi per sekon kuadrat ini hasilnya 6 meter per sekon. Nah, jadi kecepatan balok di PB itu adalah 6 meter per sekon. Selanjutnya, untuk mencari panjang X-nya, kita perlu menggunakan persamaan. Pertama, kita lihat gambarnya dulu. Di titik B itu H-nya itu 0, kemudian di titik C, P-nya itu 0. Tadi PB-nya sudah kita dapat hasilnya 6 meter per sekon. Sekarang kita fokus mencari nilai X-nya. Kita menggunakan rumus usaha berat sama dengan delta EK atau jumlah dari energi kinetik. Nah, kita masukkan untuk rumus berat itu karena dia dipengaruhi oleh gaya gesek, berarti F ges dikali jarak atau S tadi. Kemudian EKC dikurang EKB. Untuk F gesnya itu negatif mu K. Kenapa negatif? Karena dia arahnya berlawanan dengan balok. Kemudian dikalikan gaya normal dikali jarak sama dengan setengah MPC kuadrat dikurang setengah MPB kuadrat. Nah, hasilnya kita masukkan untuk mu K-nya itu 0,3, kemudian gaya normalnya itu 5, kemudian S-nya tidak kita ketahui karena akan kita cari. Kemudian karena di PC itu kecepatannya 0, maka untuk energi kinetik C itu hasilnya 0. Kemudian kita masukkan setengah dikali masanya tadi 0,5 kg dikalikan kecepatan di PB yaitu 6 meter per sekon. Sehingga didapatlah 1,5 dikali S sama dengan negatif 9. Karena sama-sama negatif kita coret jadi sisa 1,5 dan 9. Jadi S sama dengan 9 per 1,5. Hasilnya 6 meter. Nah, jadi perpindahan balok dari B ke C itu sejauh 6 meter. Nah, untuk pembahasan soal ini demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.